Yo, jumpa lagi dengan saya Punju Setiawan. Kawan-kawan sekalian, saya ingin bercerita tentang pintu PVC kamar mandi. Saya posting di TikTok dan banyak yang bilang, "Mas, pintunya kebalik, Mas, pintunya kebalik." Benar, itu pintunya kebalik ya. Pintunya sengaja dibalik karena apa? Karena untuk menyesuaikan dengan lokasi ya. Jadi pintu itu ya kan, itu di sebelah kanan itu ketemu afur dan juga kakus, sehingga harus dibuka ke kiri. Maka kita nggak bisa pakai engsel yang sebelah kanan, kita harus tetap pakai engsel bukaan sebelah kiri ya. Akhirnya pintu PVC-nya itu dibalik ya, sengaja dibalik. Bukan kita terbalik, nggak, memang sengaja dibalik untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Itu belum sempat saya bahas di TikTok. Karena apa? Karena saya di-ban lagi di TikTok ya, karena saya menyertakan nomor WA untuk Anda yang ingin bertanya-tanya tentang bangunan, tentang pagar, kanopi, tukang dan lain sebagainya. Itu saya di-ban karena mencantumkan nomor WA ya. Saya bisa maklumi karena baru-baru ini TikTok kan ada kena kasus di Inggris. Kalau nggak salah itu kena denda di pemerintahan Inggris, di Inggris sana itu karena mengiyakan postingan anak berusia 13 tahun. Oke lah, saya maklumi ya, saya jawab sekarang ini. Nah, memang bikin pintu kamar mandi itu kalau Anda punya duit ya aluminium ya kan. Kalau Anda punya duit ya Anda bikin dari aluminium, itu sudah pasti dijamin anti karat dan anti keropos ya. Cuma masalahnya tidak semua orang bisa beli rokok Samsu ya. Tidak semua orang pada momen tertentu itu bisa beli rokok Surya ya kan. Kadang itu belinya ya rokok merek Gudang Gaman atau rokok Maco atau misalkan rokok Coffee Stick ya. Bahkan mungkin rokok yang tidak bermerek ya atau tidak bercukai gitu. Jadi ya tidak semua bisa beli pintu dari Almini tersebut ya, karena emang ya bangun rumah itu seperti biasa lah, karena emang dananya itu jor-joran kadang itu kita nggak kerasa. Nah ya mungkin opsi yang lain adalah pintu PVC ya, dan pintu PVC ini biasanya problemnya adalah di kusen. Banyak tukang itu yang masukkan kayu di situ supaya kuat, terutama di bagian engselnya. Ada juga yang dimasuki cor-coran ya, dimasuki cor-coran di kusennya itu ya, sehingga dia lebih kuat. Nah, kemarin dalam kaitan kita di proyek yang itu ya, di kontrakan itu tuan rumahnya pengen yang benar-benar kuat. Akhirnya kusennya ya benangan itu tadi, dinding tadi kita bikin kusen. Tentu ada rongganya di sebelah ya kan, itu kita kasih kayu ya. Dan memang ya kuat karena memang kusennya dari dinding gitu ya. Tentu menangi, dan Pak tukangnya mengiyakan and welcome ya. Untuk list-listnya yang rongga-rongga itu kita kasih sambungan kayu ya. Kemudian juga dalam bangun kamar mandi yang harus harus diperhatikan betul adalah turunannya itu loh. Jadi dari lantai menuju kamar mandi itu turun. Biasanya kan ada badukan. Nah, Pak tukangnya itu care ya. Mungkin ini yang ilmu lawas sih, semua tukang juga tahu. Nah, memang harus turun 5 cm. Jangan sampai ada badukan. Masuk kamar mandi kesandungan, yuk gak masuk ya. Gak masuk pol. Jadi begitu. Oh iya, ini nggak bisa dibandingkan ya dengan garapan misalkan kamar mandi sultan atau kamar, ya memang pasarnya mengendaki demikian, makanya kita bangunkan sesuai pasarnya. Siapa yang nggak pengen kamar mandi mewah? Saya pernah diajak teman saya itu, waktu itu adalah kumpul-kumpul abji nggak salah, waktu itu di Bali, Inaya Dua Putri Bali ya. Saya tepatnya lokasinya di mana saya tidak paham, tapi saya masih ingat adalah hotelnya adalah Inaya Dua Putri Bali ya. Sekitar Inaya, pokoknya Inaya Dua Putri Bali. Itu kamar mandinya masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu ya. Bentuk kamar mandinya yang itu mungkin hampir sejumlah kamarnya luasnya itu. Hampir loh ya. Dan memang kamar mandi hotel tuh istimewa ya. Lantainya aja marmer ya. Kemudian dindingnya itu marmer. Marmer, bro. Marmer atau granit yang biasanya di kalangan yang lain, di kalangan saya seperti ini digunakan sebagai lantai, di situ digunakan sebagai lantai dan dinding. Kelas dunia ya, itu gak mikir dana gitu kan. Nah, nggak bisa dibandingkan dengan model kamar mandi seperti itu. Ya harap maklum lah, itu kan kamar mandi sultan kan begitu. Tapi apakah kita bisa menyesuaikan? Ya kita sangat bisa menyesuaikan, namanya tukang. Sangat bisa adjustable dengan pesanan dan keinginan sampean, itu sangat-sangat bisa adjustable. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang pintu kamar mandi. Saya jelaskan lagi, tidak semua juga
mampu ya untuk membangun kamar mandi sultan, tidak semua juga mampu ya untuk beli Samsu pada suatu kala atau misalkan Surya ya. Makanya kemudian orang beli rokok yang lain, yang gudang gaman atau coffee stick atau macho atau rokok-rokok yang lain ya. Jadi kita tukang sangat bisa menyesuaikan. Pintu kamar mandi kalau punya duit ya aluminium, kalau nggak punya duit ya PVC. Kalau misalkan mau PVC diakalin ya dicor atau misalkan dikasih kayu ya paling simple, atau mau kuat sekaligus ya kusennya itu dinding itu ya. Baiklah, terima kasih, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Kamsia.